Bab 521, Naga dan Phoenix 2. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Apa lagi yang kau dengar? Tanya Hoshino. Xiaoyu mengangkat bahu, dan berkata, tidak, aku hanya menyelinap ke ruang tamu saat pendahuluku melakukannya, dan ingin membunuh Cakari, tetapi gagal, jadi aku mengambil senjata. Senjata apa? Tanya Wang Liangfeng. Namun, dia tahu bahwa itu bukan senjata biasa yang bisa dirampok Xiaoyu. Pada awalnya, ada begitu banyak senjata suci di Gunung Sueluo, dan dia hanya merampok satu atau dua. Itu saja, Xiaoyu mengeluarkan pistol gigitan naga listrik ungu. Terputus, naga listrik ungu menggigit pistol dan menusuk tanah, dan segera melepaskan makna yang tajam, terutama pola Warcraft pada badan pistol, yang muncul dengan jelas, seolah-olah dibangkitkan kapan saja dan memilih untuk dimakan. Semua orang saling memandang. Ini adalah salah satu dari 10 tombak pemakan naga listrik ungu misterius. Kata Dorok dari ras raksasa. Xiaoyu tersenyum dan mengangguk. 10 prajurit misterius. Xin Luyun berdiri dan dengan lembut membelai pistol gigitan naga listrik ungu. Warcraft di atas adalah ahli listrik ungu yang telah punah untuk menelan binatang buas. Itu benar, itu adalah Warcraft yang belum dewasa. Jika sudah dewasa, kekuatannya sebanding dengan naga suci. Wang Lingfeng mengangguk, dan dia juga melihat pola listrik ungu yang menelan binatang buas, dan lidahnya tercengang. Listrik ungu yang menelan binatang buas langit termasuk dalam level binatang buas menginjak bulu merah, semua dapat dipraktikkan hingga level 10 raja, bahkan Warcraft super level raja perang. Hal yang sangat bagus, tetapi aku tidak dapat menggunakannya. Xin Luyun menyerah dengan kecewa. Pistol gigitan naga listrik ungu ini adalah salah satu dari 10 prajurit misterius teratas, dan persyaratan pemiliknya juga sangat ketat. Itulah premis atribut Guntur. Xin Luyun tidak memenuhinya. Di lapangan, tidak banyak yang dapat dipenuhi. Tetapi masalahnya adalah Xiaoyu tidak berencana untuk mengirimkannya. Dia sendiri juga merupakan atribut Guntur. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain? Selain itu, prajurit Gunturnya berubah menjadi prajurit meta, yang sama sekali berbeda dari prajurit meta yang diciptakan oleh divisi kutukan. Dia tentu harus mempelajari perbedaan antara keduanya. Xiaoyu menyingkirkan pistol gigitan naga listrik ungu. Pada saat ini, Yaking juga kembali. Ada banyak catatan tentang istana kekaisaran. Adapun catatan tentang harta karun kaisar, jumlahnya sangat sedikit. Hanya ada 2. Yaking kembali ke tempat duduknya. Catatan pertama adalah bahwa harta karun kaisar berada di suatu tempat di luar istana Kaisar Sila. Tidak ada catatan spesifik. Yang kedua adalah narasi pertempuran antara kaisar pendiri Kekaisaran Sila dan kaisar kedua Kekaisaran Tianluo, yang menyatakan bahwa yang satu adalah yang paling suci, dan yang lainnya adalah Raja Surgawi Tengah. Kedua belah pihak berduel untuk memperebutkan seorang wanita. Dengan membersihkan tempat itu pada saat itu, Kaisar Sila mengalahkan lawannya dengan kedua belah pihak. Jalan Hoshino, hanya ini. Itu saja, jawab Yaking. Sepertinya harta karun kaisar ini, kita harus mencari cara lain. Kuncinya ada di Wu Doukun. Apakah mereka tahu lokasi harta karun itu? Hoshino mengerang, dan dia melihat ke arah Wang Lingfeng. Saudara Wang, kamu masih harus maju. Tidak masalah, aku akan diam-diam mengawasi rumah Pangeran ke-6 sekarang. Wang Lingfeng tertawa. Sebagai seorang ahli pencuri, Wang Lingfeng tentu saja kandidat terbaik. Dia bahkan pergi. Kemudian orang-orang berbicara lama sekali, dan mereka bubar pada pukul 3 pagi. Xiaoyu dan Yaking juga kembali ke tempat mereka, yaitu gedung kecil milik Ling Yuner. Xiaoyu mengikuti Yaking ke kamarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yaking bertanya dengan santai. Tentu saja aku di sini untuk beristirahat, kata Xiaoyu tentu saja. Aku tahu kakak King pasti tidak nyaman tidur sendirian, jadi aku akan menemani kakak King. Yaking bersenandung, pencuri bunga. Keduanya telah beristirahat bersama untuk waktu yang lama, aku tidak tahu berapa kali, tetapi mereka tidak pernah menembus lapisan terakhir, dan Yaking tidak malu seperti sebelumnya. Kakak King, biarkan aku melihat jubah suryamu, kata Xiaoyu. Baru saat itulah Yaking tahu bahwa Xiaoyu ada hubungannya dengan itu. Dia tidak akan pernah ikut campur dalam urusan bisnis, jadi dia mengeluarkan jubah gerhana dan memberikannya kepada Xiaoyu. Dia juga mengeluarkan tombak gigitan naga listrik ungu dan Lei Ling Xuanbing.
Xiaoyu meletakkan 3 benda di atas meja. Dia ingin membandingkannya dan melihat apa perbedaannya. Dari luar, Anda tidak dapat melihatnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Xiaoyu jelas merasa bahwa burung Phoenix gerhana di atas jubah gerhana dan naga Zijin Zunwang di atas petir lebih kuat, dan listrik ungu relatif jauh lebih lemah. Xiaoyu menutup matanya dan memobilisasi energi mentalnya ke dalamnya. Dia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan Zijin Zunwanglong. Namun, saat memasuki Eclipse Cloak dan Purple Electric Dragon Eater ia cukup ditolak terutama Eclipse Cloak yang hampir menyerangnya. Apakah mantra yang ditinggalkan oleh kutukan itu mustahil? Xiaoyu berkata pada dirinya sendiri. Dari Xian, Xiaoyu tahu bahwa tombak bulan menari Phoenix di tangan Xian juga merupakan salah satu dari 10 prajurit mistik teratas. Beberapa mantra sihir disegel di atasnya, dan kekuatan mantra itu lebih kuat daripada jiwa Warcraft yang disegel di dalamnya. Itu bahkan lebih mengerikan, tetapi dengan punahnya ahli kutukan, tidak ada yang bisa memahami mantra-mantra itu, dan bahkan tidak dapat menemukan mantra dari 10 prajurit mistik teratas. Lagi pula, jika itu bukan kutukan, mungkin tidak mustahil untuk menggunakan mantra. Seolah-olah Xiaoyu telah bertemu Souls, dia tidak ada hubungannya dengan ahli kutukan, tetapi mampu memahami kutukan rumit ibu mertua yang terekam pada pedang suci ibu mertua. Bagaimana saya bisa mengetahui mantranya? Apa yang kamu pikirkan? Yaking duduk di sebelah Xiaoyu. Menurutku, Xuanbing bukanlah satu-satunya yang bisa membuatnya. Kau lihat, Thunderling Xuanbingku adalah contohnya. Alasan mengapa Xuanbing disebut Xuanbing adalah karena ada beberapa ahli mantra yang diukir di atasnya. Beberapa mantra yang kuat. Xiaoyu menunjuk ke arah jubah gerhana dan pemakan naga listrik ungu. Kau lihat di atas, tetapi tidak. Yaking berkata, oh, beberapa dari 10 prajurit misterius teratas telah berada di beberapa keluarga besar kuno. Mereka telah mempelajarinya selama ribuan tahun dan belum menemukan misterinya. Kita tidak dapat menemukannya sekaligus. Tidak, Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Saudari King, apakah kau menemukan bahwa jubah gerhana matahari adalah salah satu setelan gerhana matahari? Dapat juga dikatakan bahwa kutukan itu awalnya dijalankan oleh kutukan, jadi itu secara alami adalah mantra yang ditetapkan oleh kutukan. Jadi jubah gerhana dihitung secara ketat, dan itu juga dapat dikatakan sebagai prajurit misterius. Xiumei mengerutkan kening, Yaking berkata dengan ragu, apakah maksudmu burung Phoenix gerhana di atas jubah gerhana dapat menyerap semangat juang dan keluar? Itu juga mantra. Snap, Xiaoyu menepuk telapak tangannya dan berkata, ya, mantranya tidak harus diaktifkan. Kau lihat, Frozen Flame Kill, milikku adalah sejenis mantra, dan hanya membutuhkan sejumlah kekuatan untuk mengaktifkannya, maka jubah matahari. Ini Eclipse Phoenix di atas secara alami sama, dan poin utamanya adalah karakteristik Eclipse Phoenix dapat menelan serangan musuh dan memutarnya kembali. Mengapa itu bisa melakukannya? Kau tahu, saudari, kau tidak mengatakan mantra apa. Begitu, maksudmu Eclipse Phoenix dapat melahap semangat juang dan melawan balik, yang merupakan sejenis mantra, dan 10 prajurit mistik teratas yang sesuai juga harus memiliki mantra yang sesuai untuk mendukung mereka. Yaking mengangguk, The Eclipse setelan itu puluhan ribu tahun yang lalu. Itu juga setelan bergengsi, bagaimana 10 prajurit teratas dibandingkan dengannya sekarang. Saya pikir mantra yang direkam dalam pistol gigitan naga listrik ungu pasti diucapkan oleh penyihir. Petik 2, Xiaoyu tertawa, saya juga berpikir begitu, jadi saya punya ide yang berani. Jika Xiaoyu bisa mengucapkan kata berani, Yaking tahu bahwa dia berani dan bahkan aneh. Untuk mengetahui keberanian Xiaoyu, Yaking merasa bahwa jika dia mengira dia yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Pertama, dia adalah penguasa keberanian. Apa yang kamu bicarakan? Kata Yaking. Xiaoyu menunjuk binatang buas pemakan listrik ungu pada pistol gigitan naga listrik ungu. Kamu lihat tidak, ini adalah jiwa binatang buas pemakan listrik ungu. Aku ingin mentransfernya ke tutup gerhana. Apa? Seru Yaking. Dia mengulurkan tangan dan membelai dahi Xiaoyu. Dia bingung dan berkata, aku tidak bodoh. Bagaimana kamu mengatakannya? Sangat bodoh. Kakak King, apa yang aku katakan itu benar. Xiaoyu memeluk Yaking dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Telapak tangannya secara alami menyentuh kepenuhan dan dengan lembut meremas, ini bukan aku yang aneh. Itu adalah ide yang keluar dari diriku setelah aku mendapatkan pistol gigitan naga listrik ungu. Aku juga mempertimbangkannya dengan saksama,
dan metode ini masih bisa dilakukan. Tubuh Yaking Jiao yang tersentuh jatuh ke pelukan Xiaoyu. Kamu harus meyakinkanku. Jika terjadi kesalahan, kedua bayi ini mungkin akan hancur. Pikirkan tentang bantuan yang dibawa jubah gerhana kepadamu, dan kemudian lihat pistol gigitan naga listrik ungu. Meskipun tidak sebagus jubah gerhana, tetapi juga merupakan salah satu dari 10 prajurit misterius teratas. Kekuatannya tidak terbatas. Setelah hilang, Yaking curiga bahwa dia harus mati dengan rasa sakit. Oleh karena itu, Xiaoyu mengendalikan tangannya dan masih mempertahankan sedikit akal sehat. Telapak tangan Xiaoyu menembus ke dalam saku roknya, dan berkata sambil bergerak, "Pertama, mari kita bicarakan tentang pembentukan Thunder Ling Xuanbing. Fondasinya adalah pengembangan seni sihir sakral, dan kemudian berubah dari pisau roh kudus menjadi Thunder Ling Xuanbing. Itu karena pendahulu Raja Hati Surgawi telah menyuntikkan vitalitas ke dalam jiwa Zijin Zun Wanglong, yang tidak memiliki kesadaran dan pikiran, dan dapat dikatakan sebagai jiwa yang mati. Dengan demikian, naga suci baru, jiwa naga baru, lahir. Tekniknya harus sama dengan para kutukan yang telah menyita segel jiwa ke dalam Xuanbing. Itu pasti kebenaran yang sama. Dengan cara yang sama, saya dapat menggunakan metode yang sama untuk menelan listrik ungu di pistol gigitan naga listrik ungu untuk menelan jiwa binatang buas. Ketika keluar, segel memasuki jubah gerhana, dan jubah gerhana itu sendiri memiliki mantra. Dengan cara ini, jubah gerhana akan menjadi burung phoenix gerhana dan binatang buas penelan listrik ungu. Dapat mengilhami mantra sihir yang muncul di dalam pemakan naga ungu. Petik 2. Begitulah katanya, tetapi saya selalu sedikit khawatir. Apa yang harus dilakukan jika rusak, kata Yaking khawatir. Kalau begitu, kembalikan aku padamu. Xiaoyu menepuk dadanya dengan serius. Aku akan mengabdikan diriku padamu hari ini, tidak apa-apa. Yaking Kiao tersipu, dia tahu, Xiaoyu akan mengalahkannya malam ini. Memikirkan adegan memalukan itu, tubuh Yaking menggigil pelan. Lupakan saja, dengarkan kamu harus berhati-hati agar tidak melukai dirimu sendiri. Tenang saja, aku punya tugas yang lebih penting malam ini, bagaimana aku bisa terluka? Bagaimana cara pergi ke tempat tidur Saudari King? Bagaimana cara memberikan Saudari King? Xiaoyu bergumam di telinga Yaking. Siapa yang membuatmu seperti itu? Pilih pencuri bunga. Yaking berteriak dengan tersipu. Setelah mencium Xiaoyu, Yaking bangkit dari pelukannya dan memberinya ruang. Xiaoyu berdiri dan melihat ketiga senjata itu. Level Eclipse Cloak jelas yang tertinggi. Aku khawatir itu tidak lebih lemah dari Monval Supreme Heavenly Blade miliknya. Tetapi Eclipse Cloak hanyalah bagian dari pakaian itu. Dapat dilihat bahwa kutukan sebelumnya merajalela dan menetapkan berapa banyak era yang merupakan era yang begitu kuat. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia sangat jelas bahwa tidak semudah itu untuk mengeluarkan listrik ungu untuk menelan jiwa binatang buas, terutama ketika itu dibunuh dan disegel. Tingkat apa Xiaoyu tidak jelas apakah itu adalah Raja Surgawi dalam hal itu. Xiaoyu bertanya pada dirinya sendiri, saya khawatir itu mungkin tidak berhasil. Meraih pistol gigitan naga listrik ungu, kondisi mental Xiaoyu disesuaikan dengan puncaknya. Dia memegang laras pistol gigitan naga listrik ungu dengan kedua tangan dan mencoba yang terbaik. Aliran udara ember yang samar mengalir melaluinya, tanpa halangan. Karena itu adalah atribut guntur, pistol gigitan naga listrik ungu ini tidak eksklusif untuk semangat juang Xiaoyu, dan dapat dengan bebas menggerakkan semangat juang di dalamnya. Bibir Xiaoyu menggeliat dan dia mengucapkan mantra. Mantra ini diberikan kepadanya oleh Raja Hati Surgawi, dan itu dapat mengubah roh guntur menjadi Raja Naga Ungu. Menurut Raja Hati Surgawi, ini adalah mantra yang populer. Di era kursor, ini termasuk level terendah. Apakah pistol gigitan naga listrik ungu dapat diubah benar-benar tidak diketahui. Kleng! Saat mantra berbunyi dan pertarungan mengalir, Xiaoyu merasakan getaran hebat dari pistol gigitan naga listrik ungu, dan kekuatan mentalnya juga mengalir ke dalamnya dengan cepat. Rasanya seperti memasuki dunia yang tidak nyata. Xiaoyu melihat bahwa ada ruang yang sangat kecil terbuka di pistol gigitan naga listrik ungu, yaitu sekitar puluhan meter persegi. Di sini, ada sosok Warcraft besar berbaring horizontal, mantranya dan dendamnya. Warcraft besar ini sedang dibangunkan. Sikat, pistol gigitan naga ungu di luar mulai menyusut dengan cepat, dan tangan Xiaoyu perlahan-lahan menutup. Ketika kedua tangan disatukan,
pistol gigitan naga ungu menghilang tanpa jejak, digantikan oleh yang ungu. Bola cahaya, Xiao Yu menggoyangkan tangannya, keluarlah, listrik ungu menelan binatang surgawi. Raungan, seekor binatang rendah meraung tiba-tiba. World of Warcraft besar muncul di ruangan itu. Tingginya sekitar 2 meter, tetapi panjangnya 7 atau 8 meter. Mirip dengan kepala naga, tetapi sedikit berbeda. Matanya berwarna ungu, tidak ada kumis naga, tidak ada tanduk naga, seluruh tubuhnya bersisik, dan cahaya ungu bersinar. Ekornya lebih istimewa, totalnya ada 3, semuanya adalah ekor ular, dan ujung ekornya masih bercabang, tajam seperti pisau baja. Ini adalah binatang menelan listrik ungu yang telah punah selama ribuan tahun. Pukul, Xiao Yu menamparkan kepala binatang menelan listrik ungu, mungkin karena binatang menelan listrik ungu mengenali ini sebagai tuan yang melepaskannya. Dia tidak melawan, tetapi hanya mengeluarkan raungan rendah, dan Xiao Yu memutar matanya. Dengan sentuhan cahaya, mantra tersentak keluar dari mulutnya. Mantra ini persis seperti yang dapat dibawa seni bela diri ke dalam darah Warcraft. Raungan, listrik ungu menelan binatang itu dan membuat raungan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya listrik ungu, dengan cepat berkumpul di dahinya, berkumpul di tempat Xiao Yu menekan kepalanya, dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Setelah 3 menit penuh, semangat juang Xiao Yu hampir habis. Kemudian listrik ungu yang menelan binatang surgawi itu menghilang. Xiao Yu meraih kekosongan dan sepertinya menangkap sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan cepat menekan telapak tangannya pada gerhana. Jubah di atas. Oh, Phoenix gerhana di atas jubah gerhana tiba-tiba bergetar pada saat ini. Saudari King, kendalikan gerhana. Xiao Yu membentak. Ya sudah siap pagi-pagi sekali. Dia segera meraih jubah gerhana dan memasukkan amarahnya ke dalamnya. Dia telah lama menjadi penguasa jubah gerhana, jadi dia bisa menekan gerhana Phoenix gerhana. Dengan bantuan Yaking, Xiao Yu menganggap jubah gerhana sebagai pedang suci roh guntur, dan memasukkan kekuatan jiwa binatang menelan listrik ungu ke dalamnya. Berbicara dengan cepat, Xiao Yu menggenggam tangan jubah gerhana dan perlahan-lahan meneteskan sedikit darah. Darah ini menembus pola gerhana Phoenix pada jubah gerhana. Secara bertahap, sebuah gambar naga iblis muncul darinya, alih-alih listrik ungu yang menelan binatang surgawi itu. Xiao Yu dan Yaking saling memandang, dan mereka berdua menunjukkan kegembiraan. Mereka akhirnya memahami listrik ungu arti sebenarnya dari kutukan adalah terperangkap. Jiwa dalam pistol gigitan naga listrik ungu bukanlah binatang menelan listrik ungu sama sekali, tetapi jiwa naga iblis. Itu hanya disegel oleh mantra, dan kekuatan yang sesuai dilemahkan. Sekarang sudah sepenuhnya dipulihkan masing-masing dari 10 prajurit misterius teratas tidak hanya menyegel jiwa Warcraft yang kuat, tetapi yang lebih penting, ada mantra kuat yang ditetapkan oleh divisi kutukan. Efek dari mantra ini berbeda. Efek sihir dari pistol gigitan naga listrik ungu menemani Xiao Yu untuk mengeluarkan listrik ungu yang menelan jiwa binatang buas dan mengirimkannya ke jubah gerhana. Fungsi mantranya adalah segel. Kekuatan pistol gigitan naga listrik ungu jauh dari sederhana, tetapi karena mantra ini menyegel kekuatan jiwa binatang buas, kekuatannya tampaknya lebih lemah, tetapi begitu segel mantra diangkat, maka kekuatan luar biasa akan meledak, dan binatang buas menelan listrik ungu ini juga merupakan penampilan yang disegel. Identitas aslinya benar-benar, naga guntur bermata 3. Benar sekali, jiwa naga petir bermata 3, hei, Saudari King, aku tidak menyangka. Senjata gigitan naga listrik ungu sebenarnya adalah jiwa naga petir bermata 3. Naga petir bermata 3 adalah naga suci yang paling langka. Naga, sepertinya tukang kutukan yang membuat tombak gigitan naga listrik ungu ini sama sekali bukan karakter biasa. Itu pasti eksistensi yang sangat kuat. Xiao Yu menatap gambar naga petir bermata 3, bersemangat. Yaking bahkan lebih bersemangat. Kamu harus tahu bahwa naga petir bermata 3 adalah eksistensi super yang berjalan beriringan dengan Phoenix Gerhana. Phoenix Gerhana adalah salah satu Phoenix terkuat di Phoenix, dan naga petir bermata 3 adalah 9 naga terbesar. Nah, ditambah lagi Zijin Zunwanglong milik Xiao Yu termasuk dalam 10 naga suci teratas. Mereka cukup cocok, tidak ada kemungkinan satu sama lain menjadi kuat dan lemah, tertindas, sehingga melemahkan kekuatan jubah gerhana, tetapi karena itu dapat membuatnya lebih kuat. Hebat, Yaking memeluk Xiao Yu dengan gembira dan mencium bibirnya dengan ganas. Jubah matahari ini telah meningkatkan kekuatannya secara drastis, dan aku tidak akan takut.
Pada guru paling suci di masa depan, jubah gerhana itu sendiri sangat mengerikan. Jubah itu pernah menyebabkan Yaking menghadapi 10 guru paling suci, akhirnya memenggal dan membunuh 8 orang dan melukai 2 di antaranya. Secara alami, jubah itu tirani, tetapi jubah itu juga memiliki kelemahan fatal, yaitu, jubah itu membutuhkan konsumsi Yaking yang sangat besar. Bertarung, setelah diketahui, sengaja menjadi sasaran, mudah bagi Yaking untuk kehabisan tenaga. Itu belum tentu terjadi. Mari kita lihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Setelah menambahkan naga petir bermata 3, mungkin diperlukan lebih banyak kekuatan untuk dapat mengerahkan kekuatannya, dan mungkin kekuatannya akan terbatas. Xiaoyu tenang dan tidak memeriksa jubah itu. Sebelum perubahan itu, semuanya salah. Sebuah janji, Yaking mengenakan jubahnya lagi di tubuhnya. Mereka tidak bereksperimen di dalam ruangan. Lagi pula, jika kekuatannya kuat, mereka harus menghancurkan bangunan kecil ini, dan mereka datang ke lapangan seni bela diri di halaman belakang. Pada saat ini, semua orang tertidur, dan hanya beberapa patroli yang hadir. Mari kita mulai, kata Xiaoyu. Yaking mengangguk, dan Xiaoyu berkata bahwa hatinya yang gembira sedikit khawatir, dan dia takut efek jubah itu akan menjadi kebalikan dari imajinasinya. Dia diam-diam memasuki sedikit kemarahan. Xiaoyu melihat jubah itu secara bertahap bersinar dengan dendam, terutama pola di mana Eclipse Phoenix dan naga guntur bermata 3 tumpang tindih secara bertahap. Desis, raungan, Feng Ming Longyin keluar hampir tanpa urutan tertentu. 2 gelombang energi besar datang. Wajah Yaking menunjukkan ekspresi bahagia, dan dia terus memasuki pertarungan. Ketika semangat juang mencapai tingkat tertentu, naga dan Phoenix berputar dari jubah pada saat yang sama, dan Eclipse Phoenix dan naga guntur bermata 3 bersiul dan berputar di sekitar Yaking. Bagaimana? Xiaoyu bertanya. Semangat bertarung 20%. Yaking berkata dengan gembira, tidak hanya tidak menghabiskan lebih banyak semangat bertarung, tetapi juga lebih dari 10% lebih sedikit energi bertarung daripada saat hanya menggunakan Eclipse Phoenix. Apa yang terjadi? Xiaoyu mendengar itu juga sesaat, dia melihat ke arah naga petir bermata 3, dan dia tersenyum, mungkin Phoenix Gerhana adalah betina, dan naga petir bermata 3 adalah jantan. Pria dan wanita tidak lelah. Kasihan, Yaking meliriknya. Bagaimanapun, ini menghabiskan lebih sedikit dan sudah merupakan keuntungan. Xiaoyu juga tidak bisa memahaminya, dan itu pasti terkait dengan mantra itu. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang mantra itu, mungkin dia akan menunggu roh jahat menjelaskannya. Coba seberapa kuatnya, aku akan menyerangnya. Kata Xiaoyu, itu bagus. Yaking memegang kedua ujung jubah dengan kedua tangan, gemetar lembut, dan naga dan Phoenix bersilangan, sepenuhnya melindungi Yaking dari gangguan luar. Satu pukulan, Xiaoyu memukul keluar dari udara. Dia menggunakan hampir 40% dari kekuatannya, yang juga merupakan kekuatan untuk mencegah Phoenix Gerhana menelannya, yang pada gilirannya memberinya pukulan keras, yang tidak beruntung. Yang mana yang baru saja mengangkat tangannya dan belum bertarung, naga petir bermata 3 tiba-tiba mengeluarkan aura naga yang dalam, dan mata ketiga tiba-tiba menembakkan sinar keemasan. Oh, sinar keemasan itu sangat cepat, dan Xiaoyu ada di depannya. Xiaoyu buru-buru melesat, sinar keemasan itu menggesek dadanya dan terbang, jatuh ke tanah, berdebar, dan meledakkan tanah hingga membentuk lubang yang dalam. Kemudian naga petir bermata 3 itu bangkit, menatap Xiaoyu dari ketinggian, memperlihatkan tatapan waspada, seolah siap bertarung. Apakah ini benar? Naga petir bermata 3, bisa menyerang, seru Yaking bersemangat. Xiaoyu menyentuh hidungnya dan tertawa, sepertinya itu benar, dan kekuatan serangannya tidak lemah. Selama pidatonya, dia tiba-tiba meninju, kali ini sangat cepat. Sikat, tinju itu berubah menjadi pemboman. Naga petir bermata 3 tiba-tiba jatuh, dan sayap kirinya menyapu, menghancurkan serangan Xiaoyu secara langsung. Pada saat yang sama, itu juga menggetarkan sayapnya. Jika papan elektro-optik membunuh Xiaoyu, dia melancarkan serangan gencar. Kaki Xiaoyu berkibar dan dia bergerak mundur lebih dari 10 meter. Naga petir bermata 3 sedang mengejar. Satu orang, satu naga, satu mundur dan satu mengejar, dengan cepat berkibar di lapangan seni bela diri pertunjukan. Setelah sekitar 3 menit, mereka berhenti terjerat, karena naga petir bermata 3 tidak dapat bergerak maju. Xiaoyu menghitungnya,
dan naga petir bermata tiga itu hanya dapat bertahan dalam jarak 100 meter dari Yaking, di luar itu ia tidak dapat terbang. Yaking mengambil trik dan naga petir bermata tiga itu terbang kembali. Kekuatan serangannya cukup bagus. Meskipun diam dalam jarak 100 meter, Anda dapat bergerak bebas, jadi jarak ini tidak perlu menunggu apapun. Xiaoyu tertawa. Di ranah, kurasa naga petir bermata tiga ini benar-benar nyata. Itu tidak rendah, itu setara dengan level tertinggi dan level tertinggi, dan kekuatan tempur naga itu luar biasa. Mungkin mampu mengalahkan pergelangan tangan dengan master level rendah level Uranus. Petik 2. Hasil tes segera keluar. Eclipse Phoenix tidak banyak berubah, itu masih kinerja pertahanan tertinggi. Serangan Xiaoyu, semuanya ditelan olehnya, dan kemudian melawan. Sepertinya level jubah ini perlu ditingkatkan. Xiaoyu berkata sambil tersenyum, serang, bertahan, Saudari King, kamu memilikinya. Kamu dapat sepenuhnya mengabaikan master manapun di bawah level Raja Surga. Jika master langit itu sombong, sangat mungkin untuk mengejutkan mereka. Yaking bercanda, ini tidak bisa disebut jubah gerhana. Itu harus diubah menjadi jubah naga dan phoenix. Ya, Xiaoyu mengangguk, dia membelai jubahnya dengan lembut, dan berkata dengan emosi, aku tidak tahu betapa indahnya era kutukan puluhan ribu tahun yang lalu. Meskipun jubah gerhana ini juga terkenal di zaman kuno, itu tidak berada di peringkat yang sama dengan seri jas atas asli. Yaking berkata dengan gembira, jangan terlalu memikirkannya. Apa yang kamu lakukan dengan kami puluhan ribu tahun yang lalu? Katakan saja, bagaimana kamu bisa membiarkan Saudari King berterima kasih padamu? Xiaoyu tersenyum dan berkata, tentu saja, aku di tempat tidur angin musim semi berhembus sepanjang malam, begitu menyegarkan bagi dua orang. Keesokan harinya, 3 kali sehari, Xiaoyu terbangun dari tidur lelapnya, melihat Yaking terjerat dalam pelukannya, cinta yang kental mengalir deras di dalam hatinya, dan dengan lembut mencium kening Yaking, teringat kemarin Xiaoyu hampir mengerang karena kegilaan yang mengharukan di malam hari. Dia tidak menyangka Yaking akan begitu terbuka di ranjang. Memuaskan kesombongan pria kuat Xiaoyu, dia masih merasakan kecantikannya yang sedang hamil, perasaan yang halus dan lembut, dan telapak tangannya dengan lembut membelai pantat Yaking yang bersih. Pada saat yang membahagiakan ini, pikiran Xiaoyu entah bagaimana muncul sosok pria misterius yang menempati tubuh Wudong Tian. Kata-kata yang diucapkan pria misterius itu mengelilinginya. Kelahirannya kembali adalah kematian Xiaoyu, Wudong Tian, dan Zheng Batian. Dengan kata lain, nasib akhir mereka bertiga ternyata adalah kematian. Xiaoyu merasa dingin di sekujur tubuhnya ketika dia memikirkannya. Pria itu kuat, dan dia bisa menebak tanpa harus memikirkannya. Saya khawatir dia tidak lebih lemah dari Master Gotrice, seorang kaisar perang semu, tetapi pertanyaannya adalah, apa tujuannya melakukan ini? Apakah hanya keberadaan kaisar saja tidak cukup? Jelas, ini tidak masuk akal. Satu dewa tiga warna dapat menjadikan satu orang kaisar perang, dan 3 dewa 3 warna. Xiaoyu tiba-tiba membuka matanya, memancarkan cahaya. Apakah dia ingin menerobos level kaisar perang? Dikabarkan bahwa pada zaman kuno, manusia teratas jauh lebih kuat daripada kaisar. Karena orang yang berkuasa tertinggi menyegel darah umat manusia dengan kekuatan supernatural tertinggi, kekuatan manusia terkuat selalu berperang. Level raja dan level kaisar perang tidak dapat dikatakan benar-benar lahir. Bagaimanapun, satu-satunya yang mencapai level kaisar perang meninggal segera setelah mencapai level kaisar perang, jadi itu tidak dapat dianggap sebagai level kaisar perang yang lengkap. Jadi tujuan orang ini adalah untuk melewati pangkat kaisar dengan metode ini. Tidak peduli apapun itu, Xiaoyu tidak akan pernah menyerah. Tidak mungkin menggunakan kematianku sebagai ganti nyawamu. Xiaoyu menggeram dalam hati, aku Xiaoyu, memandang rendah Huanyu, takut kau tidak akan berhasil, aku tidak percaya, aku tidak bisa mengubah nasibku. Memikirkan 10 tahun kerja keras dan tidak pernah mengakui kekalahan, Xiaoyu bahkan lebih percaya diri. Bahkan jika langit akan menghancurkanku, aku akan menghancurkannya. Aku akan menjadi bos dan anak kedua. Tidak ada yang bisa membuatku Xiaoyu menundukkan kepala kepada siapapun. Oke, tubuh Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan energinya untuk membangkitkan, dan dia membangunkan Yaking saat dia tertidur. Dia membuka matanya yang kabur, menatap Xiaoyu, dan memutar tubuhnya dengan lembut. Tidur lagi, di malam hari kamu hampir kelelahan, kamu sangat frustrasi.
Kakak King, aku masih menginginkannya sekarang. Xiaoyu berguling dan menekan Yaking di bawahnya. Ah, tidak, protes Yaking sudah terlambat, dan perkelahian telah dimulai. Itu adalah perkelahian ranjang yang penuh gairah. Ketika perkelahian berakhir, keduanya kembali diam. Ruangan itu penuh dengan rasa yang luar biasa, Yaking Kiao tersipu, matanya terganggu oleh kilau yang kabur, dan sepasang sensasi musim semi yang indah. Ini sangat indah. Aku menyesal mengapa aku dulu konyol untuk menjaga garis pertahanan terakhirmu bersamamu. Kata-kata ini hampir menyebabkan perang lagi. Aku tidak menyangka kakak King begitu bergairah di ranjang. Hei, biasanya melihat kakak King adalah tatapan yang menyendiri dan sombong, ternyata sangat membosankan. Xiaoyu membelai kepenuhan Yaking dan menggoda. Yaking mengulurkan tangan dan meraih tangan di bawah Xiaoyu. Kamu sangat genit, berani bicara omong kosong, hati-hati aku memotongmu. Tapi dia membelai dengan lembut. Kakak King, tidakkah kamu ingin melakukannya lagi? Hati Xiaoyu gelisah karenanya. Yaking cepat-cepat menyingkirkan tangannya. Mari kita istirahat yang cukup, patuhi saja, saudari King akan memberimu susu. Dia mengambil isinya yang penuh dan mengirimkannya ke mulut Xiaoyu, dan Xiaoyu menggigitnya dari mulutnya. Keduanya bermain-main sebentar, lalu terdiam lagi. Xiaoyu berkata, sekarang jubah naga dan Phoenix sudah tersedia. Saudari King tidak perlu menggunakan Black Lotus Godwing. Saya pikir latihan pemanah Yuner mungkin menjadi kekurangannya dalam terbang dan melayang. Lebih baik memberikan Black Lotus Godwing kepada Yuner. Ya, Yaking tidak keberatan, saya tidak tahu seperti apa alam Yun Yun ketika dia keluar dari Bea Cukai. Mungkin tiba-tiba mencapai tingkat Raja Surgawi. Itu adalah master pertama dari generasi muda. Petik 2. Tidak sesederhana itu. Jika semudah itu, saya khawatir sudah waktunya untuk pemanah. Xiaoyu tidak mengira akan sesederhana itu. Pap, mereka sedang berbicara, mengetuk pintu luar. Xiaoyu bertanya, siapa? Tuan? Tuan Hoshino ingin Anda segera pergi ke aula depan, dan seseorang yang penting datang. Terdengar suara pelayan pribadi Ling Yuner di luar. Baiklah, saya tahu, kata Xiaoyu. Pelayan itu pergi. Xiaoyu meregangkan pinggangnya, saya benar-benar tidak ingin bangun. Dia tiba-tiba duduk, berpakaian 3 atau 2 kali, memperhatikan Yaking berbaring di sana dengan malas, dengan lengannya terbuka di luar, dan dadanya yang penuh terekspos. Tiba-tiba aku bergegas, meraih dengan kedua tangan, dan membiarkan tangannya naik turun, hanya membiarkan Yaking Jiao terengah-engah, lalu melepaskannya. Tunggu ketika aku kembali, mari kita lanjutkan. Ketika dia tiba di aula depan, Xiaoyu terkejut ketika dia memulai. Dia tidak mengenal kedua orang ini, tetapi dia bisa tahu dari mana mereka berasal. Ada seorang pria dan seorang wanita. Meskipun pria itu berusia 50 atau 60 tahun, dia masih terlihat sangat tampan. Dia memiliki rambut pirang, hidung mancung, bibir tipis, tubuh jenjang, dan jubah seperti bangsawan yang terpelajar. Wanita bahkan lebih terlihat. Dia tidak bisa melihat usianya, dia memiliki kulit yang cerah, dia mengenakan gaun hijau pucat, seperti seorang wanita, dan dia memiliki sepasang bulu di belakangnya, yang merupakan ciri khas klan wanita Donghai. Aoyu, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Hoshino berdiri dan menunjuk ke arah pria itu. Ini adalah Barota yang lebih tua dari suku Tianyang, dan ini adalah Silkina yang lebih tua, suku wanita sayap. Dia berbalik dan memperkenalkan kepada keduanya, ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kota suciku, Tiran Pisau Xiaoyu. Kepala sekolah, Tiran Pedang. Xiaoyu tiba-tiba tertawa, apa yang ingin dilakukan Hoshino? Kedua tetua memaafkanku, aku mempelajari banyak hal tadi malam terlalu larut, jadi aku bangun terlambat dan membuat keduanya menunggu lama. Xie Sao benar-benar cerdas dan jernih, dan dia tidak membuat alasan untuk dirinya sendiri. Tidak heran dia dapat menarik dukungan dari banyak keluarga dan alien. Tetua Barota dari suku Tianyang tertawa. Xiaoyu menoleh ke Hoshino dengan kata-katanya yang tercengang. Tetapi Hoshino berkata dengan senyum di wajahnya, aku tidak tahu apa sikap orang-orang Tianyang. Tetua suku Tianyang Barota berkata, Hiroshi Hoshino harus tahu bahwa suku Tianyang dan suku wanita Wing kita berada dalam situasi khusus. Untuk menghindari bencana dan melarikan diri ke Laut Cina Timur, para tetua pada waktu itu menutup pulau tempat mereka tinggal. Butuh ratusan tahun sebelum segel dibuka, dan suku itu tidak dapat keluar sama sekali. Acara besar untuk mengubah pola daratan ini,
kita tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Petik 2. Itu mengecewakan, kata Hoshino. Jika wanita Tianyang dan Wing lahir, saya pikir dengan kekuatan kedua ras, struktur daratan seharusnya tidak menjadi 3 serangkai. Tetua suku wanita Wing Siliana tersenyum dan berkata, mengapa Hoshino begitu rendah hati? Tadi malam, Xiesao dan Menara Pengamat Bintang, membunuh Pat di depan ribuan orang, telah menjadikan daratan Chiao sebagai mereka yang tidak pernah mengungkapkan pendapat mereka selama ribuan tahun. Keluarga dan alien telah menyatakan dukungan mereka untuk kota suci, dan sekarang kota suci sekuat pelangi. Jika kedua orang kita dapat menyingkirkan belenggu segel, mereka secara alami akan berinvestasi di kota suci semuanya sopan. Xiao Yu menggelengkan bibirnya. Dia tidak berpikir bahwa jika kedua ras itu dapat mengangkat segel, mereka benar-benar akan berinvestasi di kota suci, dan bersama-sama mereka akan berkembang. Dengan kekuatan kedua ras itu, saya khawatir mereka tidak lebih lemah dari para raksasa atau setan malam. Satu kelompok etnis mungkin lebih lemah dari 8 keluarga besar di zaman kuno, tetapi penyatuan kedua kelompok etnis itu, saya khawatir tidak ada keluarga kecuali Hu yang dapat bersaing dengannya. Kekuatan yang begitu kuat, ditambah dengan sejumlah besar ras kecil di Laut Cina Timur, pasti dapat membentuk kelompok dengan kekuatan penyeimbang kota suci. Itu adalah berita yang secara tidak langsung mereka ungkapkan yang membuat Xiao Yu terkejut. Itu adalah berita bahwa kemarin dia membunuh Pit dan menyebarkannya. Ternyata banyak keluarga kecil dan alien yang tidak membuat pilihan memilih untuk berinvestasi di kota suci. Anda tahu, ini baik keluarga kecil maupun alien memiliki sejarah ribuan tahun. Mungkin mereka tidak kuat, tetapi jumlahnya banyak. Ketika mereka bersatu, bahkan keluarga-keluarga kuno dengan sejarah 5 atau 6.000 tahun harus berhati-hati. Ini adalah efek lanjutan dari Perang Dunia I. Semua orang tahu bahwa keputusan akhir tentang struktur benua adalah Xiao Yu, Wu Dongtian, dan Zheng Batian yang tidak mati. Siapapun yang bisa menjadi kaisar perang akan membalikkan perang. Bagaimanapun, ungkapan kaisar adalah semut di bawah. Itu bukan lelucon, seorang kaisar perang dapat membalikkan semua situasi perang, itu tidak apa-apa. Sekarang Xiao Yu mampu membunuh Pate, bawahan Raja Surgawi, dapat dibayangkan betapa mengejutkannya ini, dan itu dilakukan di depan jutaan orang. Tentu saja, tidak ada yang salah, jadi mereka yang ragu-ragu dan tidak pernah membuat keputusan keluarga kecil dan alien akhirnya memutuskan untuk mendukung kota suci. Jadi kekuatan kota suci secara alami meningkat bersamanya. Ini tentu saja kabar baik. Kata-kata sopan, aku tidak perlu mengatakannya. Xiao Yu berkata dengan enteng, menurutku tidak mudah bagi kedua tetua yang merupakan wanita Tianyang dan Wing untuk dipisahkan dari segel penduduk, jadi bicara saja tentang apa saja. Tetua suku Tianyang Barota tertawa, kalau begitu, maka aku akan mengatakannya. Dia menyesap teh harum dan membasahi tenggorokannya. Kami ingin membuat kesepakatan dengan Xiesao. Kesepakatan apa? Xiao Yu mengangkat alisnya. Dua ras yang selalu hidup di Laut Cina Timur dan tidak bisa lepas dari tindakan para pendahulu. Xiao Yu hanya bertemu 2 kali dan masih generasi muda. Sulit baginya untuk membayangkan apa yang akan membuat mereka secara pribadi datang untuk berdagang dengan diri mereka sendiri. Kami mendengar bahwa Xiesao Xiu memiliki dewa obat, kan? Barota bertanya tanpa bertanya. Xiao Yu mengangguk. Hal ini sudah diketahui umum dan tidak perlu disembunyikan. Aku tidak tahu sejauh mana obat terlarang Xiesao mengacu. Barota bertanya. Xiao Yu mengerutkan kening. Xiesao, tolong jangan salahkan itu. Itu karena kita memiliki racun di tubuh kita, yang sangat tidak biasa. Jika obat terlarang Xiesao mencapai tingkat tertentu, aku khawatir akan sulit untuk menyelamatkannya, dan kita tidak akan dapat melakukan transaksi. Barota menjelaskan, jalan, kalau begitu, maka kita tidak perlu melakukan transaksi. Xiao Yu melambaikan tangannya dan menolaknya dengan sangat sederhana. Itu lucu, meskipun itu adalah transaksi, prasyaratnya adalah Barota dan Silka datang kepadanya, bukan dia. Yang lain lebih baik sekarang, seolah-olah dia memohon kepada orang lain. Penolakan seperti itu, bahkan tidak mendengarkan isi transaksi, membuat Barota saling memandang. Siliana berkata, Xiesao, jangan salahkan keterus-terangan Barota. Dia hanya cemas. Transaksi kita sangat sederhana. Kami berharap Xiesao akan menggunakan jari dewa obat untuk membantu orang-orang kita menghilangkan zat beracun,
dan kami dapat membantu Cao Xie mencapai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi Anda. Oh, bagaimana jika saya tidak dapat menghilangkan racun dari orang-orang Anda? Xiao Yu tertawa. Anda tidak ingin tahu apa yang kami lakukan untuk Anda, kata Siriana sambil tersenyum. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin tahu. Karena Anda menulis ini, Anda harus memastikan untuk membuat saya setuju, jadi saya tidak tahu terlebih dahulu, jangan sampai saya tidak dapat menolak, tetapi saya tidak dapat membantu Anda mendetoksifikasi. Itu tidak baik. Sekarang, Barota dan Siriana saling memandang dan tidak dapat menahan tawa. Mereka awalnya ingin menggunakan metode ini untuk merayu janji Xiao Yu. Jika dewa obatnya tidak dapat memenuhi persyaratan, dia juga bisa mendapatkan sesuatu dari kota sucinya untuk mendetoksifikasi melalui identitasnya. Sekarang sudah bagus, katanya kemudian, mereka diblokir, dan Xiao Yu tidak dapat tertarik dengan kondisi pertama. Oke, Barota menarik napas dalam-dalam. Apakah obat Dewa Xie Sao menunjukkan bahwa ia dapat menghilangkan racun dari orang-orang kita? Kami bersedia untuk memimpin Zheng Batian ke Xie Sao dan memberikan Xie Sao pukulan untuk membunuhnya. Kesempatan? Bagaimana Xie Sao melihat? Xiao Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Barota dalam cahaya terang. Kesempatan untuk membunuh Zheng Batian. Ini tentu saja merupakan kondisi yang tidak dapat ditolak Xiao Yu, terutama ketika ia menyaksikan tubuh aneh Wu Dongtian ditempati oleh orang misterius. Setelah mengetahui beberapa rahasia Dewa Tiga Warna, Xiao Yu ingin melihat bagaimana ia dapat menciptakan kesempatan dan membunuh Zheng Batian. Lihat apakah mungkin untuk dibangkitkan. Tetapi kesempatan seperti itu terlalu sedikit. Zheng Batian dan Wu Dongtian sama-sama bunga di rumah kaca. Meskipun mereka juga telah mengalami hidup dan mati, mereka sangat berhati-hati. Tidak seperti Xiao Yu adalah pembunuh selangkah demi selangkah yang berjalan dari garis hidup dan mati itu. Berkat hal inilah mereka dapat melampaui keduanya. Kesempatan untuk membunuh Zheng Batian. Xiao Yu menatap keduanya dengan mata menyipit. Saya pikir mulai dari tadi malam, Zheng Batian dan Wu Dongtian kemungkinan besar akan dilindungi oleh para Master Tianwang, bahkan Tianwang. Perlindungan para Master, saya bertanya-tanya bagaimana keduanya dapat menciptakan peluang bagi kita. Barota tersenyum bangga, meskipun Xie Sao ini terjamin, karena kedua ras kita telah sepakat, kita secara alami akan mematuhinya, dan kita pasti akan menciptakan peluang. Baiklah, saya janji, kata Xiao Yu. Bagaimanapun, ini hanya detoksifikasi, masalahnya tidak besar. Barota dan Siliana saling memandang dan berkata, tidak mudah untuk membuat kesepakatan dengan Xie Sao. Dia menyeka keringat dari dahinya dengan berlebihan. Beberapa orang saling memandang dan tersenyum. Suasananya jauh lebih baik. Kapan mereka berdua berencana untuk berakting? Xiao Yu bertanya. Menurut kami begitu. Barota berkata, saya ingin datang ke pertunjukan Xie Sao tadi malam, itu sangat mengejutkan bagi Zheng Batian dan Wu Dongtian, jadi meskipun kita membuat janji dengan Zheng Batian, orang-orangnya pasti akan melihat situasi di sekitar mereka, jadi Xie Sao Qiang hanya diberi kesempatan sekali, dan dia pasti seorang master tingkat Raja Surgawi, atau seseorang yang pandai menyembunyikan kekuatan dapat memiliki kesempatan itu. Xiao Yu mengangguk, tidak apa-apa, saya akan membiarkan orang bekerja sama ketika saatnya tiba. Dia juga mengerti bahwa Zheng Batian pasti akan lebih berhati-hati, jadi kekhawatiran Barota tidak palsu. Pada saat itu, saya akan menunggu Xie Sao di Deyulu bersama Penatua Xiana. Kami yang akan diracuni juga akan ada di sana. Barota berkata, kali ini akan sekitar 10 hari. Xiao Yu juga setuju. Setelah itu, mereka banyak mengobrol, dan kedua orang itu pergi. Ketika mereka pergi, Hoshino bertanya, Aoyu, apakah kau percaya pada mereka? Aku tidak sepenuhnya percaya, tetapi kau bisa mencobanya. Xiao Yu tertawa, tetapi kita masih harus bersiap sepenuhnya dan tidak memberi semua orang kesempatan untuk memainkan semuanya. 14 hari kemudian, Xiao Yu menerima berita dari Barota dan meminta mereka untuk pergi ke Menara Bulan sebelum tengah hari. Tentu saja, jika mereka disuruh menciptakan kesempatan untuk membunuh Zheng Batian, Xiao Yu memilih Raja Iblis Malam. Seorang master tingkat menengah yang bertanggung jawab untuk membunuh Zheng Batian. Semua iblis malam adalah penyerang jarak jauh. Mereka pandai bersembunyi. Dengan kekuatan Raja Surgawi, mereka dapat menembak Zheng Batian dengan anak panah.
Xiaoyu juga bergegas ke Deyulu bersama Hoshino dan Yaking Rumah Taiyuet, sebuah restoran mewah di kota Kaisar Sila, yang menggabungkan makan, minum, dan bersenang-senang, adalah sebuah industri dengan nama Kamar Dagang Valet, dan biasanya juga merupakan tempat pertama bagi para bangsawan kota Kaisar Sila. Xiaoyu ada di sini untuk pertama kalinya. Anda dapat mencium aroma makanan yang menggoda di luar restoran. Mereka melangkah ke sebuah kamar pribadi di lantai 7 Menara Deiyue, di mana mereka melihat 3 orang, selain tetua suku Tianyang, Barota, dan tetua suku wanita sayap, Siliana, dan yang lainnya yang terbungkus jubah pertapa. Mereka yang bangkit ingin diracuni. Semua orang duduk. Orang-orang yang dikirim oleh Xie Sao telah pergi bersama kita. Selama dia tidak ketinggalan, saya pikir kabar baik akan segera datang. Barota tertawa. Saya harap begitu. Xiaoyu mengangguk. Dia tidak berpikir bahwa Zheng Batian akan mati. Yang ingin dia lihat adalah apakah Zheng Batian akan dibangkitkan setelah kematian. Itulah kunci sebenarnya. Tentu saja, Xiaoyu sudah sepenuhnya siap untuk saat ini. Yang pertama adalah bahwa rumah kamar dagang Valet telah dipersiapkan untuk mencegah orang-orang menyelinap masuk. Adapun mereka bertiga, itu bahkan lebih sederhana. Ada Hoshino. Selama dia menggunakan dendam Hoshino untuk melakukan teknik tanah, dia benar-benar dapat melakukannya. Operasi kembali ke rumah kamar dagang Valet, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Bahkan jika ada yang disebut mantra King Kong, itu tergantung pada siapa yang menghadapinya. Dengan kekuatan Hoshino, satu pukulan dapat mematahkan kutukan. Agaknya ini adalah orang yang diracuni, aku tidak tahu bagaimana menyebutnya. Xiaoyu menatap pria yang disembunyikan oleh jubah pertapa itu. Dia tidak bisa melihat sedikit pun dengan penglihatannya. Barota berkata, identitasnya, tolong minta Xie Sao untuk tidak mempertanyakannya. Oh, Xiaoyu dengan tenang setuju, tampaknya tidak peduli. Tetapi bergumam dalam hatinya, suku Tianyang dan Wingger tidak dapat campur tangan dalam perang benua. Pada saat yang sama, jika mereka adalah dua ras utama, mengapa mereka masih takut diidentifikasi? Atau apakah orang ini bukan anggota dari dua ras mereka, tetapi seorang wali? Jika demikian, kemungkinan besar itu adalah Wu Han dan Zheng Xiao. Hanya mereka berdua yang tidak dapat berharap bahwa Xiaoyu akan saling membantu. Jika demikian, maka rencana lain harus dibuat. Aku ingin tahu apakah Xie Sao dapat melakukan detoksifikasi sekarang. Barota bertanya. Xiaoyu tertawa, tentu saja bisa. Dia berkata kepada pria berjubah pertapa, ulurkan tanganmu, aku akan melakukan detoksifikasi padamu. Pria itu mengerang sebentar sebelum mengeluarkan telapak tangannya dari jubah pertapa. Telapak tangannya sangat besar dan ada beberapa kepompong, tampaknya disebabkan oleh kultivasi jangka panjang dari senjata tertentu. Xiaoyu mengamatinya dan tidak melihat apapun. Dia mengulurkan jari kelingking kirinya. Bahkan sebelum dia mendekati telapak tangan pria itu, jari Dewa Obat bergetar lembut, dan lingkaran kuning pucat yang sangat samar berkedip dari jarinya. Jari obat yang bagus, bisik Siliana. Barota juga menatap Xiaoyu dengan cahaya yang menarik perhatian. Bahkan pria yang mengenakan jubah pertapa itu mengangkat kepalanya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Xiaoyu masih bisa merasakan orang ini sangat terkejut. Ketiganya tampaknya memiliki sedikit pemahaman tentang jari Dewa Obat. Xiaoyu tertawa. Tanpa menyembunyikan Xie Sao, dua ras utama kita telah mengalami beberapa masalah, yang keduanya terkait dengan obat-obatan yang sangat beracun, jadi kita memiliki pemahaman yang sesuai tentang jari Yao Shen. Barota menatap jari Xiaoyu. Sejauh yang aku tahu, Yao Shen milik Xie Sao menunjukkan bahwa dia seharusnya telah mencapai ketinggian yang luar biasa, dan dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat dekat. Xiaoyu mengangkat bahu dan berkata, itu hanya kebetulan. Hei, kultivasi jari dewa tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Itu membutuhkan banyak bunga suci dan ilahi. Sulit membayangkan bagaimana Xie Sao melakukannya. Kata Barota, jari-jari Xiaoyu dengan ringan menyentuh telapak tangan pria itu, dan lingkaran cahaya kuning pucat meresap dan mulai mendetoksifikasi. Pada saat yang sama, dia berkata, apakah ketiganya mengenal guru jahat Batulu? Tentu saja aku tahu, guru pertama seni beracun. Kata Barota, tampaknya gengsi orang ini benar-benar keras. Xiaoyu berkata, lebih dari 2 tahun yang lalu, aku secara tidak sengaja bertemu dengan guru jahat Batulu. Akibatnya, aku secara tidak sengaja menyingkirkannya dan mendapatkan yang dikumpulkannya. Ramuan obat,
Jadi jari dewa obatku mengalami peningkatan yang cepat. Apa? Terlepas dari apakah itu Barota atau Silkaana, bahkan mereka yang bersembunyi di balik jubah pertapa semuanya terkejut tiba-tiba berdiri dan menatap Xiaoyu dengan tidak percaya. Siliana berkata, 2 tahun yang lalu, kamu membunuh Batulu yang jahat. Apakah kamu punya pertanyaan? Kata Xiaoyu. Siliana tersenyum pahit, Xiao benar-benar pencipta keajaiban. Sekte jahat Batulu sebenarnya dipenggal dan dibunuh olehmu 2 tahun yang lalu. Aku khawatir jika masalah ini menyebar, itu akan lebih efektif daripada membunuh Pit. 10 kali lebih dari itu. Sambil merasakan situasi beracun pada pria itu, Xiaoyu menjawab, apakah itu dibesar-besarkan? Tentu saja, Siliana berkata dengan ekspresi serius, Xiao tahu seberapa tinggi status Batulu jahat di daratan. Dia adalah satu-satunya makhluk super di antara non-prajurit yang dapat dibandingkan dengan Raja Perang. Keracunan sudah cukup untuk membuat semua master mundur. Bagaimana orang seperti itu bisa ditandingi oleh Pit, belum lagi lebih dari 2 tahun yang lalu, menurut informasi yang kami terima, Xiao tampaknya hanya berada di alam spiritual. Membunuh Batulu jahat, saya hanya bisa menggunakan kata keajaiban. Xiaoyu tidak peduli. Saat itu, Master jahat Batulu terlalu sombong. Dia hanya bisa mengandalkan racun, jadi dia dibunuh olehnya. Tidak ada hal teknis sama sekali. Dia tidak peduli, itu tidak berarti orang lain tidak peduli. Barota dan Silka saling berhadapan, seolah-olah ingin mengomunikasikan beberapa hal melalui mata mereka. Xiao punya bukti untuk membuktikan bahwa kamu membunuh Batulu jahat. Silka bertanya. Xiaoyu berkata, tidak, aku hanya bersama Suster Xian saat itu. Tetapi anggur mimpi itu milik guru jahat Batulu, dan Suster Xian juga mengembangkan formula dari anggur mimpinya. Ketika mereka mendengar itu, mereka terdiam lagi. Mereka masih berkomunikasi melalui mata khusus, yang membuat orang tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Xiaoyu juga berhenti berbicara, dan mendesak Yao Shen untuk melepaskan racun dari guru yang mengenakan jubah pertapa itu. Dia memiliki jari-jari Yao Shen, tetapi racunnya sangat sedikit. Jadi apa racun pada orang ini? Xiaoyu aku tidak melihatnya, tetapi racunnya sangat kuat. Butuh waktu beberapa menit bagi jari dewa obat Xiaoyu untuk mencapai tahap daceng. Butuh beberapa menit, tetapi tidak sepenuhnya dilepaskan, dan dia merasakan kekuatan jari dewa obat melalui telapak tangan orang ini. Ketika dia memasuki tubuhnya, Xiaoyu menemukan tempat di mana dia diracuni. Itu adalah bahu kirinya, di mana ada luka. Dorong dengan kuat. Dewa obat mengacu pada lingkaran kuning pucat di atas yang berubah menjadi coklat kemasan. Aroma obat samar datang. 2 menit kemudian, Xiaoyu menarik napas dan berkata, baiklah, racunnya telah dilepaskan. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Suara Xiaoyu yang familiar terdengar dari luar ruang pribadi sebagai orang pertama. Kata-kata yang diucapkan adalah hari-hari seni bela diri. Diikuti olehnya adalah 2 atasan tingkat surgawi Wu Doukun dan Loknatas dari keluarga Silo. Mereka bertiga memasuki ruang pribadi, yang menghalangi jalan belakang Xiaoyu, Yaking dan Hoshino. Apakah itu sangat tidak terduga? Wu Dongtian berkata sambil tersenyum. Xiaoyu melirik Barota dan Silkaana, dan ketika mereka melihat bahwa mereka acuh tak acuh, mereka tahu bahwa mereka juga harus tahu bahwa Wu Dongtian akan datang, jadi dia menenangkan diri, ya, aku terkejut. Haha, apa yang lebih mengejutkanmu? Wu Dongtian tertawa. Bersamaan dengan tawanya, pria berjubah pertapa itu tiba-tiba mengangkat jubah pertapa itu, memperlihatkan wajah Lusan yang sebenarnya. Orang itu pasti memiliki rambut putih, kerutan di wajahnya, dan penampilannya yang tua tidak diragukan lagi. Ada bekas luka di wajah kirinya yang terlihat sangat ganas dan memiliki beberapa janggut yang jarang. Pada saat ini, senyum cerah di wajahnya dan sepasang mata kuningnya berkedip dengan cahaya dingin yang tidak pasti. Hoshino, bocah, apakah kau mengenaliku? Orang tua itu menatap Hoshino dan tersenyum. Mendengarkan sebutan itu, Xiaoyu merasa dingin di sekujur tubuhnya. Hoshino juga berusia 40-50 tahun, dan disebut bocah. Jelas, orang tua itu cukup menakjubkan. Tentu saja, hanya mungkin memanggilnya Hoshino dengan kultivasinya. Artinya, kekuatan orang tua itu pasti lebih baik. Hoshino, itu negara 10 raja. Tidak mungkin, pihak Wuhan benar-benar mengirim tingkat 10 raja, tetapi masih mencoba merayunya dengan cara ini. Adapun untuk membunuhnya,
tampaknya tingkat 10 raja sangat mudah. Tidak perlu terlalu rahasia. Selain itu, bahkan jika Anda tidak ingin menyebabkan kota suci dan pertempuran terakhir Wuhan tidak perlu. Apakah Anda seorang senior Han Yu? Hoshino bertanya dengan curiga. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, aku tidak dapat membayangkan seorang anak dengan rambut tanpa rambut 50 tahun yang lalu, tetapi hari ini juga dapat menjadi seorang pria di daratan. Oke, kamu ingat aku akan meninggalkan seluruh tubuhmu sebentar lagi. Kamu, Hoshino sangat marah, tetapi memikirkan kekuatan lama ini, dia terdiam. 10 raja dan raja-raja teratas tampaknya dipisahkan oleh sebuah garis, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Bakat dan kualifikasinya sama bagusnya dengan Xing Luo. Ketika dia merasakan terobosan, dia masih menghabiskan 10 tahun penebusan dosa untuk secara resmi pindah dari raja teratas. Melangkah ke ranah 10 raja, Anda dapat membayangkan betapa besar kesenjangannya, betapa sulitnya untuk membelinya. Dalam menghadapi 10 raja, Hoshino benar-benar tidak yakin. Melihat Hoshino ketakutan, Yaking juga ketakutan. Han Yu sangat senang, tetapi ketika dia mendapati Xiao Yu tampak tenang dan berair, dia tersenyum lagi dan berkata, tidak heran kamu bisa membunuh Batulu jahat 2 tahun lalu. Keberanian, sejauh menyangkut bakatmu, kamu mungkin tidak lebih baik dari langit yang bergerak, tetapi karena kamu memiliki cukup keberanian untuk menjalani hidup dan mati, dan mengasah dirimu sendiri, tetapi melampaui langit yang bergerak, itu bagus. Sayangnya, hidupmu berakhir di sini. Tidak ada yang bisa mendominasi hidupku, bahkan kamu. Xiao Yu berkata dengan ringan. Kata-katanya damai, tetapi dengan kepercayaan diri yang kuat. Aku baru saja diejek oleh Han Yu, Wu Doukun, Wu Dongtian, Lok Natas, Del. Di hadapan 10 raja, Xiao Yu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan, bahkan jika dia memiliki kerajinan tanah liat, dia tidak dapat melarikan diri, karena kesenjangan kekuatan benar-benar terlalu besar, terlalu besar. Bayi kecil, jangan berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dengan barang-barang tanah liat. Han Yu berkata dengan bangga, semuanya palsu di depan 10 master tingkat raja. Ilmu tanahmu tidak berguna kecuali jika kamu mencapai level raja surgawi atau lebih tinggi. Mungkin sedikit lebih. Xiao Yu tidak menjawabnya, sebaliknya dia menatap Barota dan Silkiana. Keduanya saling memandang tanpa penjelasan, dan Barota menoleh ke Han Yu dan berkata, Senior, apakah benar Xiao Yu membunuh master jahat Batulu? Benarkah? Han Yu menjawab dengan sangat sederhana. Racun di institutku sudah ada selama beberapa tahun. Aku pergi untuk merekrut Batulu jahat, tetapi dia tidak ada di sana. Kemudian, aku menyelinap masuk dan menemukan bahwa Batulu jahat itu sudah tidak ada lagi, dan guanya sudah dijarah habis-habisan. Kemudian, aku melihat lebih dekat dan menemukan beberapa petunjuk. Aku selalu mengira itu adalah seorang master, jadi aku berhati-hati, tetapi aku tidak pernah mengira itu adalah Xiao Yu. Ketika dia baru saja mengatakannya, aku membandingkan apa yang kutemukan dengan Xiao Yu. Dia benar-benar melakukannya. Jika kau ingin datang ke daratan Kiao, sepertinya Xiao Yu hanya memiliki pedang petir. Matamu yang tua benar-benar beracun, kata Xiao Yu. Han Yu tertawa dan berkata, 10 raja bukanlah apa yang bisa kau pahami sekarang. Aku bahkan bisa mereproduksi proses membunuhmu dengan misteri, tetapi aku tidak bisa melihat wajahmu. 10 raja yang sangat mengerikan, kata Xiao Yu dalam hati. Wu Dongtian berbalik dan duduk di meja. Namun, Wu Doukun dan Lok Natas tidak duduk, tetapi berdiri di samping mereka, yang tampaknya mencegah Hoshino dan yang lainnya melarikan diri. Barota dan Siliana terdiam setelahnya. Tak seorang pun dari mereka berbicara. Suasana di ruang pribadi itu tampak sangat menyedihkan. Senior Han, bisakah kau menjawab pertanyaanku? Kata Hoshino, wajahnya sangat jelek, dan kali ini terlalu tak terduga. 10 ahli tingkat raja turun tangan, benar-benar di luar imajinasi. Apakah kau memintaku untuk berani datang mengabaikan peringatan Tuan Gothik? Han Yu berkata sambil tersenyum. Hoshino Road, tepat sekali, kita bisa melanggar kata-kata Tuan sampai batas tertentu, tetapi itu juga tidak relevan, tetapi itu terkait dengan 10 Tuan tingkat raja. Aku pikir Tuan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak relevan. Apakah kau berani datang ke sini? Apakah kau tidak takut dengan kemarahan Tuan? Aku takut, tentu saja aku takut. Senyum di wajah Han Yu,
tetapi cahaya yang berkedip di matanya membuat Xiao Yu menangkap sedikit ketakutan di dalam hati Han Yu. Aku tidak tahan dengan kemarahan Tuan, dan keluarga Han tidak bisa. Tetapi ada satu hal yang mungkin belum kau ketahui. Bahkan jika Kaisar Perang belum lahir, tuannya tidak terkalahkan. Beberapa orang telah pergi ke Kaisar Tianluo untuk membandingkan dengan tuannya, jadi bahkan jika tuannya mengetahuinya, dia tidak akan punya waktu. Ikutlah, haha, siapa itu? Xiao Yu, Hoshino, Yaking, Barota, dan yang lainnya berkata serempak. Kalian harus tahu bahwa Master Gothik adalah eksistensi luar biasa dari Kaisar Perang Semu. Kekuatan kultivasinya seharusnya hampir sama dengan Kaisar Perang, tetapi kebugaran fisiknya terlalu jauh, jadi tidak sulit bagi Kaisar Perang untuk membunuh Master Gothik. Namun, jika Raja Perang ingin melawan Master Gothik, itu terlalu jauh, dan tidak layak disebutkan sama sekali. Tetapi seseorang ingin menantang Master Gothik. Seberapa kuat orang ini? Xiao Yu menemukan bahwa dia datang ke Menara Dewa ini, dan dia tahu banyak hal yang tidak terduga. Seseorang menantang, tetapi juga mengambil alih Pulau Suci Malaikat. Hoshino menarik napas dalam-dalam. Jadi sepertinya Master Gothik benar-benar tidak punya waktu untuk mengatur hal-hal lain. Han Yu tertawa, ya, sebentar lagi, akan ada sekitar 10 raja, dan bahkan Raja Perang, satu demi satu, tetapi aku datang ke sini untuk menemukan cara untuk mendetoksifikasi. Aku datang lebih dulu, haha, jadi aku mencapai takdir, Xiao Yu dan Zheng Batian akan segera jatuh, seni bela diri menjadi Kaisar Perang, dan aku dan Wu Han adalah pemenang terakhir sejak saat itu, semua master tidak lagi terikat. Tanpa penindasan Master Gothik Rie, semua keluarga kuno besar, semua alien besar, semua Master Raja Perang dan 10 Raja dapat campur tangan dalam hal apapun tanpa kecerobohan, dan kekacauan yang sebenarnya akhirnya dimulai. Hati Xiao Yu tidak hanya tidak memiliki sedikit pun kecemasan dan ketakutan, dia lebih bersemangat. Dia bahkan ingin bertarung dengan orang lain, ingin menyaksikan pertempuran Raja Perang. Bayi kecil, kamu tampaknya tidak takut sama sekali. Han Yu berkata dengan aneh. Xiao Yu menggelengkan bibirnya dan berkata, takut. Aku sulit membayangkan siapa di daratan Kiao yang bisa membuatku takut, setidaknya Han Yu, kamu tidak bisa. Benarkah? Han Yu mendengar bahwa yang tiba-tiba bergejolak. Begitu Master 10 tingkat yang bermartabatnya bergetar, mereka segera membuat menara bulan terasa seperti gempa bumi, dan bahkan para Master yang kuat seperti Hoshino terkejut. Senior, jangan tidak sabar, belum ada berita dari Zheng Batian. Barota berkata dengan suara keras. Baru kemudian Han Yu berkumpul. Xiao Yu melirik Barota sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, apalagi takut akan krisis di sini. Dia mengeluarkan minuman impiannya dan meminumnya. Kepuasan diri yang santai seperti itu, belum lagi Han Yu, Wu Dongtian, Barota dan yang lainnya yang saling memandang, bahkan Hoshino dan Yaking juga kagum. Xiao Yu terlalu tenang, kan? Suasana canggung ini tidak berlangsung lama. Seseorang di luar masuk. Itu adalah kepala keluarga Slow, Cross. Apa itu Zheng Batian? Tanya Wu Dongtian. Cross melirik Xiao Yu dengan tajam, ingin menelannya, memikirkan pistol gigitan naga listrik ungu yang diambil dan Pat terbunuh, dia membenci giginya dengan gatal. Ada kecelakaan, Zheng Batian tidak hanya tidak terbunuh tanpa cedera. Petik 2. Bagaimana mungkin? Wu Dongtian tersandung. Xie mengirim pemanah kelas menengah untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa gagal? Itu benar-benar gagal. Pada saat kesempatan itu tercipta, Raja Klan Iblis mana yang melepaskan anak panah, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tetapi Zheng Batian lolos dari pembunuhan oleh Tumpang Tindih Ruang, anak panah. Tumpang Tindih Ruang, Xiao Yu dan Wu Dongtian terkejut pada saat yang sama. Dia melakukan Tumpang Tindih Ruang, seberapa jauh dia mundur? Tanya Wu Dongtian, sekitar 10 meter, Cross mengerang. Mengenai Tumpang Tindih Ruang, Xiao Yu juga belajar dari Xing Luo dan Hoshino. Itu adalah teknik yang sangat misterius yang menggabungkan mistisisme spasial dan keterampilan bertarung tubuh secara ekstrim. Itu hampir dapat menjamin bahwa seseorang tidak dapat dikalahkan. Sampai pada titik membunuh, keterampilan bertarung yang paling tak terkalahkan. Surga seni bela diri berkata, 10 meter, itu berarti Zheng Batian sudah menjadi alam yang paling suci. Dia menatap Xiao Yu, saudara Xie, kita bertiga bertarung terakhir kali, Zheng Batian bahkan harus menerobos peringkat pelangi. Aku tidak menyentuh tepi,
tetapi sekarang aku telah menerobos. Petik 2. Ya, terobosan yang aneh. Pikiran Xiao Yu muncul dari adegan di mana tubuh Wu Dongtian ditempati oleh orang misterius. Apakah orang misterius itu terlibat dalam hantu? Melihat penampilan Wu Dongtian, pria misterius itu tampaknya telah meninggalkan tubuhnya sejak lama, atau telah kembali ke Dewi Tiga Warna tubuhnya, tetapi pria misterius itu pernah berkata bahwa kematian tiga bakat Xiao Yu sebagai ganti kelahirannya kembali, artinya dia terbagi menjadi tiga tubuh dan bersembunyi di dalam tiga dewa tiga warna. Dalam hal ini, adalah mungkin untuk membantu Zheng Batian menerobos. Tetapi sejauh yang diketahui Xiao Yu, bahkan jika itu adalah level 10 raja, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan seseorang, saya khawatir itu hanya dapat berpengaruh pada orang-orang di bawah level master. Lalu, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk membuat level pelangi mencapai level paling suci? Pembunuhan Zheng Batian gagal. Wu Dongtian menoleh ke Xiao Yu, kalau begitu, aku hanya bisa menargetkan saudara Xie. Suasana di ruang pribadi tiba-tiba turun ke titik beku. Ingin membunuhku, aku khawatir kamu masih tidak bisa. Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Barota dan Siliana ingin berbicara, dan ketika dia mengatakan itu, mereka tetap diam. Mereka menyerahkannya padaku. Wajah keriput Han Yu tersenyum dan membuka bunganya. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa lolos di tangan Han Yuku. Salah, senior, aku harus memperbaikinya terlebih dahulu, bukan karena aku ingin melarikan diri, tapi... Xiao Yu berdiri perlahan, menatap Han Yu, kamu bertanya padaku. Semua orang mendengar kata-kata itu dan saling memandang. Setelah beberapa saat, Wu Dongtian dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Tolong, Xiao Yu, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Itu konyol, bahkan Wu Doukun dan Loknatas tidak bisa menahan tawa. Mereka sepertinya mendengar lelucon terbesar. Hanya saja Xiao Yu, jika dia belum mendengarnya, menatap Han Yu sambil tersenyum, baiklah, 10 master tingkat raja, jika kamu ingin jatuh di hadapanku, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan dikatakan ketika tersebar. Bayi kecil, apa yang kamu sarankan? Kata Han Yusen. Xiao Yu mengangkat bahu, aku katakan padamu, kamu akan segera mati. Bentak, wajah Han Yu sedikit berubah, dan dia membanting meja tiba-tiba, manjakan. Ah, ketika dia marah, dia ingin mengambil gambar, dari mana dia tahu kalau dia baru saja menggunakan semangat juangnya, dadanya terasa sakit sekali, tubuhnya gemetar, pantatnya terduduk, wajahnya yang pucat pasi, dan menatap tajam ke arah Xiao Yu, kamu, apa yang telah kamu lakukan padaku? Kemudian semua orang menyadarinya, ternyata Xiao Yu sudah mempersiapkan diri untuk pendidikan Korea yang paling mengancam mereka. Aku baru saja memusatkan semua racun di tubuhmu dan menggunakan kekuatan jari Dewa Obat ke posisi jantungmu. Ada kekuatan jari Dewa Obat untuk membungkusnya sehingga kamu tidak bisa merasakannya. Selama kamu menggunakan semangat juang, Dewa Obat mengacu pada kekuatan. Maka itu akan menghilang, dan obat-obatan beracun itu akan meletus tiba-tiba, yang secara langsung akan menyebabkan pukulan yang menghancurkan ke jantungmu. Xiao Yu berkata dengan ringan, artinya, sekarang kamu sudah beracun dan menyerang jantungmu. Itu tidak boleh ditunjukkan olehku, selamatkan. Kamu. Han Yulian mengucapkan 3 kata kepadamu, tetapi dia tidak bisa berbicara lagi. Wajahnya ditutupi dengan sentuhan hitam, tampaknya serangan racun. Wu Dongtian berteriak pada Barota, Barota, apakah kamu berkolusi dan menahan kami, sambil menyatukan kami dengan Xiao Yu? Tidak seperti ini. Barota dengan cepat melambaikan tangan. Xiao Yu mengambil segelas anggur impian, meminumnya, menyesap mulutnya, dan berkata, kita bekerja sama. Karena kamu bisa bekerja sama dengan mereka, mengapa aku tidak? Dia berkata bahwa raut wajah Barota dan Siriana berubah pada saat yang sama. Xie Sao, Barota buru-buru berkata. Xiao Yu menatapnya sambil tersenyum, karena bekerja sama, mengapa menyembunyikannya? Dia melangkah mundur, berdiri bersama Yaking dan Hoshino, mengulurkan tangan dan menangkap keduanya. Pada saat yang sama, Hoshino dan Yaking menyampaikan semangat juang mereka kepada Xiao Yu. Dengan dukungan pertempuran yang cukup menakutkan, Xiao Yu menghentakkan kaki dan menghilang ke hadapan tuan rumah. Bahkan jika Wu Doukun dan Loknatas tahu bahwa dia akan melarikan diri tanpa Han Yu, mereka tidak dapat menghentikannya. Mereka menyaksikan Xiao Yu pergi seperti ini. Sudah. Melihat wajahnya yang malu,
jelas bahwa Han Yu memiliki lebih banyak gas dan lebih sedikit asupan udara. Mata Wu Dongtian yang marah terfokus pada Barota dan Siliana markas besar kamar dagang valet. Xiao Yu kembali, dan mereka semua segera mengepung mereka. Meskipun kali ini mengejutkan, tetapi Hoshino dan Yaking tampaknya telah melalui pertempuran hidup dan mati yang brutal. Keduanya basah oleh keringat dan wajah mereka masih tidak dapat memulihkan kedamaian, tetapi Xiao Yu tampak acuh tak acuh. Ao Yu, bagaimana kamu tahu bahwa Han Yu adalah seorang pria seni bela diri? Hoshino menjadi tenang. Xiao Yu tertawa, karena dia menggunakan jubah pertapa. Situasi di daratan sekarang hancur dan dia tidak berani muncul. Itu hanya berarti bahwa dia bukan orang Han Wu atau orang Zheng Xiao. Itu pasti bukan milik kita atau mereka yang merupakan orang-orang kecil dalam keluarga. Bagaimanapun juga, jika keluarga kecil memiliki 10 master tingkat raja, mereka harus dapat menentukan pilihan keluarga, dan tidak mungkin untuk mengundang Barota dan Siliana yang bergerak, jadi mereka hanya bisa menjadi musuh, jadi saya tidak mendetoksifikasinya. Petik 2. Mendengarkan Yaking menceritakan jalannya masalah, semua orang mengoceh. Kakak ipar, kamu benar-benar pemberani. Gumam Xing Luyun. Aku yakin, Wang Liangfeng berkata dengan emosi. Bahkan Hoshino, master kelas Uranus di medan perang, tidak bisa tenang. Xiao Yu baik-baik saja, dan penampilannya saja sudah cukup untuk meyakinkan mereka. Yang lebih penting, dia menghitung Han Yu. 10 master tingkat Raja Lintang terbunuh di Menara Bulan. Kamu harus tahu bahwa Han Yu bukanlah master tingkat Raja 10 biasa. Menurut pemahaman Hoshino tentangnya, orang ini memiliki pemahaman yang sangat baik. Dia kemungkinan akan memengaruhi ranah Raja Perang. Dia juga seorang tetua dalam keluarga Han. Itu sangat tinggi, dan generasi pahlawan seperti itu sudah tiada. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mengapa kamu akhirnya mengatakan bahwa Barota dan Siliana telah bergabung dengan kita untuk membunuh Han Yu? Dengan cara ini, jika kita pergi lagi, bukankah kita akan memberitahu mereka bahwa faktanya berbeda? Hoshino bertanya-tanya. Xiao Yu berkata, bahkan jika kita tetap di sana, Barota dan Silka tidak akan melakukan apapun. Mereka pasti akan pergi terlebih dahulu, dan kemudian mencoba menjelaskannya dengan jelas. Hal terburuk adalah kembali ke Laut Cina Timur. Apalagi yang bisa kita lakukan, jika kita pergi tetapi biarkan mereka mengerti bahwa kita tidak menggertak, kali ini hanya peringatan, Bahkan China Unicom Wudong Tianlian menjebakku, tampaknya suku Tianyang dan suku wanita sayap tidak baik. Petik 2. Pada saat ini, Master tingkat Iblis Malam yang menyerang Zheng Batian juga kembali, dan dia mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Cross di Deyulu. Masalah ini tampaknya sudah berakhir begitu saja. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Setelah menanyakan berita itu, Xiao Yu mengetahui bahwa Barota dan Silka tidak memiliki konflik langsung dengan Wu Dongtian dan pergi. Kematian Han Yu merupakan masalah besar bagi Wu Dongtian dan yang lainnya. Bertarung, bagaimanapun juga, identitas Han Yu bukanlah hal yang biasa, dan itu juga menstabilkan mereka. Zheng Batian diserang, tetapi menunjukkan sedikit kinerja. Seolah-olah Kaisar Sila mendapatkan kembali ketenangannya yang dulu sekaligus, tidak ada bingkai yang berbahaya dan berbahaya, pembunuhan yang tidak manusiawi, tetapi semua orang tahu bahwa arus bawah sedang melonjak. Setelah lebih dari 20 hari pengawasan, Wang Lingfeng akhirnya kembali. Semua orang berkumpul di ruang tamu untuk berdiskusi. Apakah mereka telah melakukan sesuatu? Kunci harta karun Kaisar ada di tangan mereka. Selama mereka menemukan harta karun Kaisar, saya pikir mereka harus bertindak sekarang, kata Hoshino. Semua orang juga mengangkat telinga mereka. Keterampilan bertarung para kaisar dalam harta karun Kaisar dapat menyebabkan yang suci dan raja terkuat dari raja kehilangan keduanya. Godaan keterampilan bertarung ini benar-benar menakjubkan. Melalui hari-hari pengawasan ini, aku telah mengidentifikasi dua hal. Wang Lingfeng berkata, hal pertama adalah bahwa Kaisar ke-6 Cakari sama sekali tidak mengetahui lokasi pasti harta karun Kaisar. Dia baru-baru ini membuat alasan untuk menemukan Kaisar di istana hampir setiap hari. Beberapa informasi tentang harta karun, tetapi tidak ada kemajuan yang dibuat, dan Wu Dongtian dan yang lainnya telah mengalihkan perhatian mereka ke harta karun Kaisar, dan yang lainnya tampaknya dikesampingkan untuk sementara waktu. Hal kedua adalah, aku menemukan bahwa selain pengawasan rahasiaku, ada sisi lain dari tim pengawasan, dan masih banyak orang, ada sekitar 3 atau 4 orang,
masing-masing dari mereka sangat pandai bersembunyi. Salah satu dari mereka bahkan berani bersembunyi di Wudoukun. Telah ditemukan bahwa rumahmu tidak ditemukan, dan sulit bagimu untuk membayangkan siapa orang-orang ini. Cao Jie berkata, bukan Zheng Batian. Wang Lingfeng menggelengkan kepalanya. Pendukung Pangeran ke-18 Schneider, pembunuh Mo. Xiao Yu teringat dalam benaknya, seorang ahli Mo yang sangat rendah hati, dan hanya pembunuh bayaran yang bisa memiliki kesabaran seperti itu, dan tentu saja satu-satunya pembunuh bayaran adalah keluarga Zhao. Dengan pembunuh bayaran Mo, karena mereka bukan milik Zheng Batian, maka tentu saja mereka bukan pembunuh bayaran Zhao, hanya pembunuh bayaran Mo. Wang Lingfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Siapa itu? Wang Liangfeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wang Lingfeng berkata, Barat, Fang, Rawa, Ze. Semua orang saling memandang, dan wajah mereka bingung. Tidak seorang pun mengira bahwa orang-orang Rawa yang muncul di istana Pangeran ke-6, dan mereka juga tertarik pada harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar pendiri Kekaisaran Silla. Saudara Wang, apakah Anda yakin Anda adalah seorang Western Marsh? Tanya Hoshino. Sama sekali tidak salah. Wang Lingfeng berkata dengan sungguh-sungguh, dan saya ragu jika saya merampok mereka bersama mereka, peluang keberhasilan saya mendekati nol. Cao Jie tertawa, ini sederhana. Daripada merebutnya, kita bantu mereka mendapatkannya, lalu pimpin orang-orang yang memiliki seni bela diri langit untuk memburu mereka, jadi mereka pasti akan melindungi orang yang memegang kunci itu agar pergi, dan kita bisa membunuh orang yang memegang kunci itu dengan mudah. Rencana yang bagus, seru Xiao Yu. Konspirasi yang bagus, kata Wang Liangfeng. Saudara Cao masih sangat jahat. Xing Lu Yun tertawa. Dalam hal ini, Cao Jie tersenyum acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak diuntungkan saat itu, terjerat dengan Yan Zesheng di kota Tizan. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan pikirannya. Yan Zesheng sendiri adalah orang yang licik dan suka menipu, jadi baginya itu sangat luar biasa. Sebenarnya, di kota perang besi, itu hanya dapat dianggap sebagai strategi yang paling mendasar. Oh, aku masih pusing memikirkan cara mencuri kuncinya. Ternyata itu jalan memutar. Wang Lingfeng tertawa. Xiao Yu berkata dengan nada bercanda, manusia Rawa Barat telah muncul lagi, dan masih tersembunyi di istana Pangeran ke-6. Kunci harta karun Kaisar tidak dapat dihindari. Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang layak dipikirkan di sini? Xing Lu Yungan tertawa, otak kakak Cao bagus, biarkan dia bicara. Setelah menyesap tehnya, Cao Jie tidak peduli, dan berkata, 10 hari yang lalu, kami mendapat informasi bahwa 7 keluarga yang dipimpin oleh keluarga Wang dan keluarga Zhou telah dihancurkan. 8 keluarga besar di zaman kuno termasuk di antara 16 orang kuat tingkat raja. Di bawah kepemimpinan, mereka pergi ke Rawa Barat. Dalam hal ini, Rawa Barat juga mengirim orang untuk datang ke sini. Itu pertama-tama menggambarkan bahwa Rawa Barat memiliki cara untuk menghadapi serangan 8 keluarga kuno di zaman kuno, jadi mereka sama sekali tidak khawatir. Salah satunya, pada pukul 2, mantra naga salju pada senjata naga salju mungkin belum diteleportasi ke Rawa Barat, jadi mereka masih tidak dapat melarikan diri dari Rawa, tetapi ada kemungkinan kecil bahwa itu akan ditransmisikan, tetapi mereka tidak dapat dibantu keluar dari Rawa untuk waktu yang singkat. Mereka memikirkan cara lain, cara ini ada di harta Kaisar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, poin ketiga adalah bahwa Rawa-Rawa Barat akan segera melepaskan diri dari Rawa-Rawa dan mendominasi benua Qiao. Itu sudah menjadi keharusan. Kekuatan setelah mendengar kata-kata Cao Jie, semua orang terdiam. Terutama kalimat terakhir, Rawa Barat hendak melepaskan diri dari Rawa, memanfaatkan kekacauan di daratan, untuk campur tangan, dan bahkan mengambil kesempatan ini untuk mendominasi hati benua Qiao. Hati tidak bisa lagi mundur, dan itu membuat mereka merasa lebih sulit. Lagi pula, jika daratan tidak memiliki 3 dewa 3 warna utama munculnya Tuhan tidak dapat menyebabkan turbulensi. Kalau tidak, jika Rawa Barat ingin memicu badai, itu sangat jarang. 7 keluarga kuno besar dan keluarga Liu, total 8 keluarga kuno besar, dapat langsung menghancurkannya. Sekarang 8 keluarga besar kuno ini tidak damai, mereka menjadi musuh satu sama lain, sehingga mereka akan memiliki kesempatan. Kesempatan itu datang, mati-matian untuk merebutnya, yang menunjukkan niat Rawa Barat. Mereka harus keluar dari Rawa. Bergabunglah dengan tim yang mendominasi benua Qiao. Cahaya malam yang gemilang,
mantra naga salju adalah tujuan mereka, tetapi dalam dua kasus, mereka hanya mengirim master biasa untuk memperjuangkannya. Jelas, bahkan jika kedua hal ini dapat membantu mereka keluar dari rawa, itu tidak mudah, dan bahkan mungkin membutuhkan biaya. Hanya butuh ratusan tahun, dan sekarang mereka sangat peduli. Dengan harta karun kaisar, dan bahkan mengirim master tingkat raja. Dari sudut pandang kelemahan fatal tubuh mereka yang tidak dapat dengan mudah melarikan diri dari rawa untuk waktu yang lama, saya khawatir bahwa hal-hal dalam harta karun kaisar adalah mereka. Orang-orang yang paling ingin mendapatkannya, dan saya pikir mereka bukan beberapa master. Cao Jie melanjutkan setelah memberi semua orang waktu untuk berpikir, saya pikir pasti ada sejumlah besar orang di dalam atau di luar kekaisaran sila. Master, dan kemungkinan besar ada Raja Perang. Petik 2. Xiao Yu berkata, jika seorang yang kuat tingkat Raja Perang muncul, hampir dapat disimpulkan bahwa apa yang ada di harta karun kaisar adalah apa yang pasti akan mereka dapatkan, dan ada satu hal yang harus dibuktikan. Apa? Tanya Xing Luyun. Western Marsh tidak takut dengan serangan 16 master tingkat Raja Perang di 8 keluarga kuno besar. Xiao Yu berkata, semua orang menarik napas. 16 ahli tingkat Raja Perang, sejujurnya, dalam hal pengetahuan mereka, saya khawatir bahwa kecuali untuk yang sesaman, selama 1000 tahun, semuanya tidak akan bertambah, tetapi Western Marsh tidak takut. Apa artinya itu? Mungkinkah mereka memiliki begitu banyak master tingkat Raja Perang? Hoshino dan yang lainnya mengerang dalam diam. Jangan biarkan mereka berhasil, kata Wang Lingfeng. Xiao Yu berkata Sen, tentu saja tidak, tetapi jika demikian, mereka pasti memiliki banyak master. Saya khawatir itu sangat sulit bagi kita, dan cara terbaik adalah menggunakan kekuatan Wu Han dan Zheng Xiao untuk menggabungkan kekuatan ketiga pihak. Mereka tersapu dalam jaring, dan harapan untuk lolos dari rawa benar-benar terputus, tetapi dalam kasus ini, akan lebih sulit bagi harta kaisar untuk direbut. Semua orang secara alami memahami misteri itu. Rawa-rawa barat ditargetkan pada harta kaisar, dan jika mereka merilis berita, misteri harta kaisar akan terungkap. Pada saat itu, semua orang akan ingin bersaing, menyadari kemungkinan keluarga yang unik, dan berpikir tentang tingkat keterampilan bertarung kaisar yang mengerikan dalam harta kaisar. Pikirkan tentang cara untuk mengeluarkan rawa-rawa barat dari rawa. Dua hal dalam harta kaisar sudah cukup untuk membuat iri. Apakah ada yang lain? Terjepret, Xiao Yu menembak meja dan tiba-tiba berdiri. Lebih baik menyerahkan harta karun kaisar daripada membiarkan rawa barat lolos dari rawa dan terlibat dalam urusan benua Qiao. Sebagai kepala kota suci, meskipun banyak peristiwa besar diabaikan, dia benar-benar membuat keputusan, yaitu, keputusan akhir, tidak ada yang bisa membantah. Ini juga merupakan aturan kota suci, yang tampaknya memiliki kediktatoran, tetapi dalam badai daratan ini ketika menyapu dunia, kediktatoran adalah yang paling menjanjikan untuk berhasil, sehingga tidak akan ada keberatan, dan perintah tidak akan ditegakkan karena ini, sehingga akan ada kekacauan internal tanpa pertempuran, dan kekacauan akan menjadi kacau. Setelah musyawarah, semua orang akhirnya menyetujui sebuah solusi. Ada Hoshino untuk berkomunikasi dengan Wu Doukun dan Zheng Hansu. Bagaimanapun, bagi mereka, rawa barat juga merupakan musuh bersama, tetapi ini tidak akan segera bertindak, tetapi setelah orang-orang rawa barat mengambil kunci harta karun kaisar, karena mereka juga memiliki beberapa rencana sendiri. Setelah berdiskusi, Wang Lingfeng pergi lagi dan terus memantau. Tidak ingin melakukannya saat ini, Barota dan Siliana benar-benar datang untuk melihat lagi. Keduanya benar-benar tidak tahu malu. Yaking berkata dengan marah, berpikir bahwa mereka dirancang oleh kedua pria itu dan hampir mati. Yaking menjadi marah. Xiao Yu menggelengkan bibirnya dan berkata, "Senior, biarkan masalah ini ditangani olehmu." Dia dan Yaking pergi, bergandengan tangan dan tidak tertarik untuk bertemu mereka lagi, tidak peduli apa tujuan mereka. Keduanya memasuki ruang rahasia masing-masing dan terus berlatih. Bagi mereka, tidak ada waktu yang terbuang, sama sekali tidak ada pemborosan, dan yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan mengolah semua waktu yang tersedia untuk berkultivasi. Adapun Barota dan Silka, ketika mereka tidak melihat Xiao Yu, mereka juga tahu sikap Xiao Yu terhadap mereka. Mereka meninggalkan dua token wanita Tianyang dan Wing dan pergi. Pesan itu bersedia membantu Xiao Yu tanpa syarat. Sekali, itu dapat dianggap menebus kesalahan sebelumnya. Alasannya adalah bahwa melalui penyelidikan Hoshino,
keduanya juga mengakui bahwa alam tingkat roh Xiaoyu membunuh Tuan Jahat Batulu. Jika itu adalah keberuntungan, maka membunuh Pat dengan kekuatannya sendiri adalah kekuatan, dan mereka akan pengaturannya rusak dan Han Yu meninggal. Ini adalah kebijaksanaan. Seorang Master Dewa Tiga Warna yang menggabungkan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberuntungan secara alami akan menerima persetujuan mereka. Mereka juga percaya bahwa Xiaoyu akan menjadi yang pertama bertarung di masa depan. Kerajaan. Dalam hal ini, Xiaoyu hanya tersenyum. Tidak seperti rawa-rawa barat, tidak mungkin bagi wanita Tianyang dan Wing untuk membuka larangan terlebih dahulu. Bagaimanapun, itu adalah larangan kehidupan leluhur mereka. Jika mereka dapat dibuka dengan mudah, maka mereka pasti sudah lama musnah. Mengapa? Mungkin masih ada sampai hari ini, belum lagi tindakan Western March secara alami menarik perhatian semua pihak. Secara alami, orang-orang akan dikirim untuk mulai menyelidiki kekuatan besar gadis-gadis Tianyang dan Yi. Karena larangan tidak dapat dibuka, Xiaoyu hanya memiliki sikap yang dapat diabaikan terhadap mereka, tetapi para wanita Tianyang dan Wing berbeda. Menurut pendapat mereka, jika Xiaoyu pertama kali menjadi kaisar perang dan akhirnya menjadi hegemon daratan, maka sekali balas dendam, karena Raja Perang dapat hidup 3 hingga 400 tahun, saya khawatir kaisar perang dapat bertahan hidup sampai hari ketika mereka mengangkat segel mereka, bukankah mudah untuk menghancurkan mereka? Jadi mereka perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Semuanya berlanjut dengan tertib. Karena Master Gothic Rie ditantang, tidak akan ada waktu untuk mengatur hal-hal lain. Oleh karena itu, semua pihak mengirim para ahli untuk datang, dan kota suci juga mengirim 10 master tingkat raja. Melalui upacara pembaptisan keluarga terakhir, Ziyan juga melompat ke alam kerajaan ke-10 dan menyelesaikan terobosan. Dia juga akan tiba di ibu kota Kaisar Sila 1 bulan kemudian, membuat situasi ibu kota Kaisar Sila semakin membingungkan. Rawa Barat telah kehabisan metodenya, dan sejauh ini, tidak ada kemajuan yang dicapai. Kunci harta karun Kaisar selalu berada di bawah kendali militer dan pihak Han. Adapun tanah harta karun itu, belum ditemukan, dan Kaisar Sila telah mengantar perdamaian selama lebih dari sebulan. Pada hari ini, Xiaoyu muncul dari retret. Dia mengambil sayap ilahi teratai hitam dan meninggalkan Kaisar Sila, karena hari ini adalah hari ketika Ling Yuner keluar dari Bea Cukai.